misla husni ma ra'ayna qatu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua, jamaah majelis berkat jaya Abah Mama, laki-laki ataupun perempuan, mudah-mudahan semuanya kita senantiasa dalam keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, ditambahkan iman, dibersihkan hati, diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan kita masih menyambung pengajian kita setengah bulan yang lalu di bab tentang hal-hal yang bisa menyebabkan berkurangnya nilai ibadah atau pahala ibadah sholat, bahkan bisa sampai hilang, yaitu sampai di nafsu mulhamah kemarin lah. Nafsu mulhamah, nafsu yang diilhamkan, artinya sudah mendapat petunjuk. Kan 3 nafsu manusia tuh harus melewati, hendak menjadi jiwa yang terpanggil, hendak menjadi orang yang nafsu terpanggil atau nafsu yang dipanggil oleh Tuhan untuk masuk surga tuh harus melewati 3 nafsu. Artinya harus dihilangkan. Pertama nafsu amarah, kedua nafsu lawamah, ketiga nafsu mulhamah, keempat baru mutmainnah. Nah, setengah bulan yang lalu kita membahas terakhir masih di tentang nafsu mulhamah. Kita ulangi sedikit ya. Nafsu mulhamah ini orangnya tuh sudah paham, udah dapat petunjuk, tapi masih senang menunda-nunda karena disebabkan rasa ingin mengumpul dan menimbun daripada duniawi tadi itu masih besar, hingga kebaikan akhiratnya tertunda. Orang tuh sudah paham. Di antara contoh ya, dulu pernah kejadian, contoh ulun dulu pernah hendak membeli ban mobil. Ban tuh kalau ndak salah ukuran kurang lebih ukuran tuh kalau ndak salah ulun cari itu 235 60. Ukuran tuh 235 60. Cari ya di tukang ban, bukan tukang ban yang baru, tukang ban bekas bengkel di luaran.
ulun tanyai adalah jual ban ini ada jar. Pasangakanlah julun nih pelang kena jam anu ulun ambil. Dah. Sekian jam datang ulun ambil sekalinya ukuran bannya lebih kecil daripada yang kita pesan. Dipasang bannya dipasang ban 215 55, yang kita pesan tuh 235 60. Jir kita kenapa dipasangkan ban ini? Jir orang tadi itu Bang, jir. Jadi Jul minta ganti. Mengaras kada mau mengganti, padahal tahu padanya tuh salah. Jul kayak apa nih tanggung jawabnya? Kada tuh pancinya, kada ganti. Lah, lucunya bu pada ban ada, tapi kada mau mengganti. Nah, di situ kita tahu pada itu salah. Tapi karena sifat kita tadi tuh serakah, hendak menimbun. Kalau aku bulikakan duit, aku kada berujung. Tahu pada salah, rela, padahal kan salah, tahu pada itu tidak boleh. Berartinya dapat petunjuk bahwa itu tidak boleh. Mangaras, kada bisa aja dibulikakannya duit tadi, tapi dengan jumlah yang kada sempurna. Jika ibarat 300.000 cuma 150 aja. Padahal tahu pada itu salah, tapi karena ingin beruntung, akhirnya kebenaran, kebaikan tertunda. Kebaikan yang ingin dilaksanakan tertunda. Yang dipikirnya tuh yang penting dulu, yang utama bagaimana bisa menimbun dulu, menumpuk, merasa kada puas dengan apa yang didapat. Banyak paham dengan agama. Salat tuh kayak ini sudah dijelaskan di majelis dari awal salat mulai takbir niat, takbiratul ihram. Paham sudah, ingin mencoba tuh kayak naginjar. Karena bisa, seorang bisa. Kenapa? Karena pikirannya lebih kuat kepada hal-hal yang tentang dunia tadi, Bang, merasa kada puas tadi. Akhirnya tertunda kebaikan. Jadi kebaikan itu banyak tertunda, akhirnya diabaikannya, dianggapnya remeh, dianggapnya sepele. Itulah dinamakan nafsu mulhamah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, terkadangnya aku si bujur Sayyidina Umar bin Khattab sadar akan diriku nih. Waktu masih menjalani mulhamah nih, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, aku sadar ya Sayyidina Umar akan diriku. Apa? Sebenarnya hatiku nih menginginkan takwa, tapi diriku masih, dari zahirku nih masih tidak puas menginginkan dunia. Artinya apa? Diri batinku nih sebenarnya pada hakikatnya tuh menginginkan takwa, tapi diri zahirku masih sibuk mengurusi urusan yang hanya menuluskan atau menuluskan untuk sesuatu yang kada puas untuk didapat tadi. Sadarnya kena nyesal di belakang, kena 2-3 hari atau malam nyesal, sadih hati, Allah salah aku jinya tadi mengarasi aku, padahal bujur orang aku mengarang-aras, sadih. Tapi kena pulang kada ingat pulang karena kuatnya rasa tadi, membunguli orang pulang kena, berdusta pulang kena, napa lagi sarakah pulang timbul kena, angkuh pulang timbul, riak pulang kena, kembali sadar diri nangis pulang. Ya Allah, ya tahu ucap aja Bang, ya Allah tuh tahu ucap nya paham pada itu salah. Terkadang ia sesali, terkadang ia lupa, tapi kebaikan itu tertunda ia laksanakan karena masih disebabkan merasa tidak puasnya terhadap apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala kepada dirinya. Nah guru ajar ada orang datang, gaji 3 jutaannya guru sebulan cukup napa guru ajar, cakasugi guru nyaman juga ibadah. Nah mahayal pulang, tatunda pulang, mahadang sugi pulang, hanya beribadah, nafsu mulhamah. Nah guru ajar cukup kemana guru ajar, tatunda pulang kada mau, karena kita kan setiap rezeki yang dibagi oleh Allah Ta'ala berapakah setiap satu
sudah masing-masing ada takarannya, kita diamanahi hanya 2 perkara. Pertama menjaga, yang kedua memelihara. Umpama berapa sebulan, itulah kita cukup-cukupakan. Ada lebih ya alhamdulillah. Cuma nafsu kenal. Makanya jarang hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau orang pakai umum tuh musuhnya tuh di luar diri, tapi bagi orang yang pakai mendalam musuhnya tuh dalam diri. Di mana dalam diri? Ya dirinya seorang. Kalau orang pakai umum tuh di luar, musuhnya tuh di luar diri. Di mana di luar diri? Dihina orangnya sudah mana kada tahan, disariki orang kada tahan. Apalagi dikapir-kapirakan orang, disasat-sasatakan orang. Akhirnya rasa kada kawa guring. Itu musuhnya di luar diri, mentok manusia, sambatan orang, hinaan orang, cacian orang. Tapi bagi orang nang mendalam tuh, bagi orang pakai mendalam tuh, musuhnya tuh dalam diri. Siapa dalam diri nih? Dirinya seorang. Belawan lawan diri tadi. Kayak mampu menguasai nafsunya tadi. Dari nafsu amarahnya, lawamahnya sampai mulhamahnya. Musuhnya tuh dalam diri. Nah, belawan. Membiasakan tadi. Makanya jarang bila di dalamnya nih sudah beres, maka keluarnya tuh kada jadi masalah lagi. Kayak apakah orang ada apa-apa lagi? Ininya nih, melawan, ngerasa kada mau puas, salah satunya yang di dalam nih, dalam diri. Kina orang disalahkan, si anulah disalahkan, si inilah si itulah yang disalahkan, macam-macamnya disalahkan, perkara macam-macam. Bilanya kada puas masalah umpama karyawan, masalah gaji yang dipermasalahkan. Bilanya masalah gawian, biasanya masalah besesalahan tuh Pak. Intinya masalah dunia lah dulu, masalah urusan dunia lah dulu. Belawan dengan nafsunya, lawan dirinya seorang. Menyalahkan orang lain ini paling nyaman dah ya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari nafsu mulhamah ini sekian banyak manusia menunda akan kebaikan dirinya. Ada pepatah kata mengatakan, if'al ma yus'iduka fa innal ayyama lan ta'ud. Setiap hari ini amun kawa berbuat kebaikan untuk diri kita. Kita berbuat kebaikan itu untuk diri kita. Fa innal ayyama lan ta'ud, sesungguhnya hari ini kada bakal kembali, yang lalu kada bakal berputar. Jadi bila hari ini masih menunda kebaikan, esok pulang. Hari-hari ini kada bakal kembali. Kembali namanya sama, Sabtu akan kembali Sabtu, tapi Sabtu yang terdahulu kada bakal bisa diperoleh kembali. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya lagi belajaran. Halo jar Imam Ghazali bertanya kepada yang murid-muridnya tadi, wahai murid-muridku, pertanyaan yang pertama dengan 6 pertanyaan. Apa yang paling jauh? Aku bertakun, Imam Ghazali. Bahasa Indonesianya, aku bertanya kepada kalian, jadi Imam Ghazali. Apa yang paling jauh? Ada muridnya menjawab matahari. Matahari guru. Ada yang satu menjawab bulan guru. Ada yang satu menjawab bintang guru. Ada yang satu menjawab macam-macam. Lalu jar Imam Ghazali, semua jawaban kalian benar, akan tetapi ada yang lebih benar. Yang paling jauh itu adalah waktu yang telah berlalu. Waktu yang telah berlalu. Hari ini, napa digawi sia-sia nang kada kakaruan?
Muntong pamandiran lisan nang kada kakaruan keluar sia-sia, lewat pulang kada pernah diisi kebaikan. Yang mestinya harus kita berbuat kebaikan itu, if'al mayus iduka, berbuatlah sesuatu atau perbuatan yang membuat engkau bahagia, yang membuat engkau beruntung. Inya tunda-tunda, kaina. Akhirnya kaina ya habis umur, ya Allah. Imam Ghazali bertanya dengan murid-muridnya dengan 6 pertanyaan. Pertama, apa yang paling jauh? Yaitu adalah waktu yang telah berlalu. Yang kedua, jar Imam Ghazali, apa yang paling dekat? Murid-muridnya menjawab orang tua, jarang Saikong menjawab guru, jarang Saikong menjawab teman, jarang Saikong menjawab kerabat. Betul ya Imam Ghazali, tapi yang paling betul, yang paling lebih benar adalah yang paling dekat itu adalah kematian. Orang telah bila rasa kada puas di dalam hati, apa yang dibagi oleh Tuhan dari dunia, orang tuh pasti memiliki di dalam dirinya tuh 2 perkara, tulul amal wa karahiyatul maut. Angan-angannya panjang, mati kada katuju. Tuh pasti. Tanyai hak kepada diri kita masing-masing. Pertanyakan hak kepada diri kita masing-masing. Biar kada di sini dibeli rumah, di kalambo, di kamar. Pertanyakan on itu. Bila orang tuh merasa tidak puas terhadap apa yang dibagi oleh Tuhan dari bagian rezekinya, maka pasti ada 2 sifat pada diri orang itu. Pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Rencana ini kena. Rencananya ini bukan bersuara di sini tapi di sini nah. Orangnya matanya bepijim, matanya pejam, tapi pikirannya nah rencana. Bangun Jika rencananya nih kebaikan, itu ibadah. Tapi rencananya nih karena disebabkan merasa yang tidak puasnya daripada apa yang dibagi oleh Tuhan. Karena timbul kekhawatiran. Adakah isok payokah isok dagangan? Adakah isok rezeki makan napa isok? Napa yo? Wah, ini mau putar. Pikirannya berputar seorangan berjalan. Orangnya guring. Makanya pas bangun guring kada sehat. Awaknya sakitan. Kenapa? Orangnya jasadnya guring, pikirannya kada guring. Orangnya tidur tapi pikirannya tidak tidur. Nah, hendak guring tuh kancang urat sinah. Putar. Jika berpikir sesuatu yang menjadikan ia menyebabkan beruntung dan bahagia, maka itu menjadi ibadah. Tapi ini yang merasa kada puas, nah, maka duit ini bisa mengiau pian. Cari aku aja duit, cari aku jer. Modelnya tuh nah, kayak mengiau kita tuh nah, kumpulakan aku. Kayaknya gampang aja ibadah menikam aku sudah tak kumpulnya, mana yakin hendak haji, hendak umrah aja bisa benar duit ini memandiri kita. Rasa aja rasa yang bebandir. Putar, sakit kepala. Ujung-ujungnya paramek kayak lagi lah. Budrek, ujung-ujungnya sakitan kepala. Bila kada menyenyarik, marah-marah. Bila orang tuh merasa kada puas dengan apa yang dibagi oleh Tuhan, maka tertimpa orang itu akan ada positif penyakit pada dirinya, yaitu 2 perkara, tulul amal, panjang angan-angan, dan wakarahiyatul mautnya kata ketujuh, yang harus mati itu kata ketujuh, benci terhadap kematian. Hidup di dunia gini rasa kayak dongeng. Udah kayak rasa kekal selamanya tuh pang, kayak rasa kada mati. Makanya saking merasa kada bakal matinya, melihat orang mati aja biasa aja. Ketawaan lagi di pemakaman. Duduk di atas makam lagi sambil berokok no. Biasa aja. Kayak kada ada rasa segan, rasa takut, kada ada. Karena inya merasa kada mati walaupun melihat orang mati, merasa kada bakal mati walaupun melihat orang mati.
Pertanyaan ketiga Imam Ghazali, ujar Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, ini semua berkaitan masih dengan nafsu-nafsu tadi. Yang ketiga ujar Imam Ghazali, apa yang paling besar? Nah, apa yang paling ganal? Ujar murid-muridnya, bumi, guru. Ujar yang sekong, matahari. Macam-macam. Ada yang sekong menjawab bulan. Bujur ujar Imam Ghazali, betul. Tapi yang lebih betul ialah yang paling besar itu adalah nafsu. Saking nafsunya tuh. Belum hari raya, hanya hendak masuk Ramadan, ribut bedulur nukar baju. Bini ribut sorangan. Belum hari raya lagi. Kayak apa kayaknya mau kita kada ada duit nukar baju. Kayaknya kata toko mana kita nukar baju. Baju nang model kayak apa kan ditukar. Belum lagi dipikirkan jauh-jauh. Ketujuh memikir sesuatu nang ada. Makanya orang-orang nang besar dan merasa kada puas daripada dunianya yang diberi oleh Tuhan tuh, ketujuh benar memikir sesuatu yang jauh bakal terjadi itu dipikir berdahulu. Kayak apa kena? Apa kena? Yang hari ini aja dulu kita pikirkan apa yang baik untuk diri kita. Apa yang terbaik untuk diri kita nih kan? Yang 2 bulan, yang setahun kemudian masih dipikir berdahulu. Yang hari ini kada dipikir yang terbaik untuk dirinya. Ini udah kebiasaan orang tadi, kebanyakan ribut bener, ribut sorangan, inya dengan dirinya ribut, ricuh. Karena inya ribut dengan dirinya sendiri, akhirnya orang lain pun jadi terjangkit ribut juga. Jadi kayak serba salah, jadi kayak apalah di rumah. Karena nafsunya besar. Makanya jarang ada lagi perkataan mengatakan, ahli sufi pernah mengatakan ya, orang-orang yang mendalam tuh pernah mengatakan, sehalus semut aja, atau sehalus biji darah, biji sawi aja, ada masih rasa tidak puas terhadap apa yang diberi oleh Allah Ta'ala, orang itu kada bakal merasakan manisnya zikir dan manisnya ibadah. Bakal pahit rasanya. Sehalus itu aja kada merasakan. Bersalawat kada terasa nikmat, zikir kada terasa nikmat. Apalagi sembahyang melayau bener nah sana kemari. Sehalus itu aja kada merasa, apalagi lebih besar daripada itu. Nah, jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi kita lah. Apa tadi? Yang paling besar. Oh enggak. Yang paling berat adalah bukan yang paling besar. Imam Ghazali tadi bertanya apa yang paling berat. Kemudian Imam Ghazali lagi bertanya apa yang paling besar. Imam Ghazali ada yang menjawab bumi, matahari, dan yang lain-lain. Maka yang paling besar itu jari Imam Ghazali adalah amanah. Nah ini pang dah. Yang paling berat, yang paling besar, yang paling berat nafsu, yang paling besar amanah. Kita nih lawan diri seorang, jangan kita masalah amanah nih jangan ke lain-lain, lawan diri kita aja, kita dengan diri kita. Kita nih nah dititipi Tuhan, kita nih nah milik Tuhan. Dengan diri kita yang akan kembali kepada Tuhan kita, amanahlah kita menyayangi diri kita seorang. Belum menyayangi terhadap apa-apa yang dititipkan oleh Tuhan. Yang paling dekat, yang paling jauh, yang paling besar, yang paling berat. Kemudian apalagi yang paling ringan.
berat, ringan. Apa yang paling ringan ya Imam Ghazali? Ada muridnya menjawab kapas, ada yang menjawab angin, ada yang menjawab apa namanya nih, kapas, angin, ada yang menjawab debu. Semua itu benar ya Imam Ghazali. Yang paling ringan adalah yaitu perkara meninggalkan salat atau meninggalkan salat pada waktunya dan meninggalkan tujuan salat di luar waktunya. Makanya ada kalau hadis Nabi di sini nih. Nih intinya lah, yang sebenarnya salat itulah didirikan, bukan dilaksanakan. Didirikan, mendirikan dengan melaksanakan tuh berbeda. Karena jar Tuhan aqimis salata lidikri, dirikan. Kan ada bunyinya kayak nih. As-salatu imadudin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat? Nah, mendirikanlah, bukan melaksanakan. Mendirikan berarti kan di luar waktunya dijaga. Maka di luar waktunya tadi, selain daripada dijaga daripada waktunya, maka di luar waktunya pun tujuannya itu dipelihara. Kada mbunguli orang. Intinya kembali kepada dua perkara. Kada bepandir yang jelek, perbuatan keji, perkataan keji, kada menggawi yang mungkar. Faman tarakaha faqad hadamadin. Siapa yang meninggalkannya maka ia sungguh telah menghancurkan atau merobohkan agama. Coba contoh lihat. Kita nih orang Islam. Orang-orang Islam sama pada Islam tuh banyak takutan. Kita nih sesama muslim, kalau orang non muslim dengan muslim itu banyak takutan, itu sudah di mana-mana. Kita orang Islam sama muslim banyak yang takutan. Karena kenapa? Karena muslimnya meninggalkan, meringankan, paling ringan Bang, meninggalkan yang namanya perbuatan apa namanya tuh, karena meninggalkan, karena si muslim ini dia orang itu meninggalkan arti apa yang disuruh oleh Tuhan, tidak melaksanakan perbuatan yang disuruh, yaitu menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Contoh kita tuh salat Jumat, sembahyang Jumat tuh hendak ke masjid tuh takutan. Apa yang takutannya? Kalau sandal hilang, kalau kendaraan hilang, kalau mobil hilang. Muslim dengan muslim tuh takutan. Padahal orangnya, nah Allahu Akbar, umpat juga sembahyang Jumat, habis salaminya berdahulu mencolok sandal orang, bulik, sandal hanyar, 1-2 puting sandal bawa, berarti inya tadi itu sama kada mendirikan. Ketika ia kada mendirikan, makanya Islam sama muslim, Islam sama pada takutan, maka ia sama menghancurkan agama. Contoh lain lagi. Contoh lain. Kita tuh pemerintahan kita. Contoh orang-orang yang begawi di pemerintahan, pegawai negeri atau yang lain-lain. Mau di sipil, mau di capil, mau di mana-mana kah jenisnya. Orangnya muslim kalau bertahan, kebanyakan muslim. Muslim itu salat lah, salat. Nah orangnya takbir Allahu Akbar. Tapi kada dipelihara di luar waktu. Kenapa? Seharusnya menjadi pemerintahan tadi itu mempermudah untuk masyarakat berurusan, ya Allah. Pas datang berurusan, bila hendak jalur cepat sekian, bila hendak umpat antrian sekian tahun. Jadi kita tuh kayak diulah sulit lah. Mun hendak bae menimbak sekian, kawai kena lakas tuntung. Jadi kita tuh kayak diulah sulit.
Padahal orangnya berkaitan dengan ini. Kalau banyu wudhu kada ketinggalan. Sulitnya tuh nah anak berurusan terkadang. Iya kalau datang orangnya berduit, pas orangnya datang yang orang pas-pasan. Ditunda-tunda urusan orang yang seharusnya sudah masuk antrian, masuk datanya, ditunda-tunda. Orangnya nak mau ucap Allahu Akbar aja, cuman hanya sebatas mulut, tapi kada sampai kerasa. Kalau Allahu Akbarnya tuh sampai kerasa, di luar waktunya pasti memudahkan untuk orang lain. Takutan nih yang menggawi keji dan mungkar. Masih main sogok menyogok. Kada disogok lambat orang berurusan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, makanya jadi juga orang betakon kayak ini, guru jer, orang tuh rajin sembahyang jer, tapi gawiannya membunguli orang jer. Yang kedua guru jer, orang tuh kada tapi penyembahyang jer, kada tapi salat di waktu, tapi orang tuh baik perhatian jer, membunguli orang kada hakun, ahlak baik, pina nyaman dilihat orang tuh jer. Betinya tadi memelihara salatnya, memelihara di luar waktunya. Mana baiknya guru? Mana salahnya di antara dua tadi guru? Jerulun nang salah tuh nang katujuh mau urusi urang. Kada ulun jawab seikong, kada ulun jawab mang seikong. Nang salah tuh katujuh membanding orang katujuh mau urusi urang. Kekurangan gawian. Intinya jari Imam Ghazali yang paling ringan itu ialah meninggalkan salat, membiasakan meninggalkan perbuatan mungkar rina dulu. Amun sembahyang kita tahu seberataan, juhur itu berapa, tahu 4, subuh berapa, 2, tahu, maghrib berapa, 3. Inti hakikat daripada tujuan disuruh salat tuh kita tahu. Contoh, tujuan salat itu supaya meninggalkan perbuatan nang keji, perbuatan nang mungkar dan perkataan yang keji. Perbuatan keji keseharian pada diri aja gin kita. Dulu. Hari-hari yang kurang bagus makan, ya orang tuh namanya bukan makan sih. Bepandir, pembicaraan. Hanya jika seandainya kita tuh betul-betul semua muslim tuh mendirikan sholat pada waktunya, jujur aja gin di luar waktunya, memelihara tujuan sholat aja gin dulu. Kalau mendirikan di waktunya kita tahu semua, aman kita semuanya, muslim merasa aman, sepeda motor kada berhilangan, sandal di masjid kada berhilangan. Semua baik dan bakal baik. Maka dengan berdirinya, dengan terpeliharanya, dengan mendirikannya, salat tadi ialah menjauhi, melaksanakan, mendirikan pada waktunya dan memelihara di luar waktunya daripada perbuatan keji dan mungkar, itu sebujurnya mendirikan agama. Kayaknya disambat Nabi itu tihang. Ketika tihangnya kadada dilanggar terus, menguli orang, menipu, mengurangi timbangan, nota-nota basah, macam-macam karena ketidakpuasannya dengan dunia tadi, jahirnya inya tadi itu salat, tapi hakikat salatnya tidak dipeliharanya dan tidak dijaganya, akhirnya orang takutan. Seorang hendak berhutang ada dipercaya orang. Kenapa? Biasa kada bayar. Ini orang beli dihutangi hilang. Jadi muslim dengan muslim jadinya takutan. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang terakhir, Imam Ghazali bertanya lagi kepada murid-muridnya, apakah yang paling tajam? Muridnya ada yang menjawab pisau, ada yang menjawab lain-lain, tapi jari Imam Ghazali yang paling tajam ialah lidah. Makanya orang ada pepatah kata mengatakan,
terpeleset lidah mungkin bisa mati, tapi terpeleset kaki jorang tuh kalau terpeleset kaki kemungkinan belum mati, tapi kalau terpeleset lidah kemungkinan orang tuh bisa mati. Tajam bang lidah nih pian lah, inya tuh kada bepandir tapi menyakiti, kada bepandir aja menyakiti apalagi bepandir. Contoh lah ulun juluri ilat dinding tuh nah, seandainya itu manusia merasa sakit dengan ilat tuh, padahalnya kada bicara dengan bejulur ilat nya tuh rasa tersinggung sakit, apalagi ini berbicara, maksudnya bicara yang kada bermanfaat, apalagi kalimat-kalimat yang kurang bagus. Kalau ulun malah merasakan lidah nih mulia, daging nih mulia perasa ulun, amanah Tuhan ditimpakan kepada kita untuk berbicara. Lidah nih untuk bisa merasa apa yang dimakan, apa yang dirasa. Ulun sayang lawan lidah nih, karena yang paling berharga pada diri ini dua ya Allah, di antaranya lidah lawan hati. Kisah beberapa majelis yang beberapa bulan yang lalu pernah ceritakan kisah Luqman Al-Hakim ketika disuruh menyembelih kambing oleh tuannya, maka dipinta daging terbaik, dibawakan daging yang terbaik, kepalanya dibuang, kulit dibuang, kaki dibuang, semuanya dibuang, dibawakan kepada tuannya tadi. Lidah lawan hati. Maksud tuannya tadi itu carikan daging yang baik yang dimasaki, pahanya kah apakah nih, dibawakan lidah lawan hati. Lalu disuruh pulang menyembelih, carikan bawakan kepadaku daging yang paling jelek, kepala dibuang, disembelih, semuanya dibuang, dibawakan pulang lidah lawan hati. Baru paham kalau bagi ulun nih mulia bener, sayang bener kalau sampai tak ucap kalimat satu aja yang kada baik, karena sebab amarah aja, hanya karena sebab lawamah kah nya orang di mulhamah nih bisa tabulik pang ke amarah. Orang tuh sudah hilang amarah, sudah hilang lawamah, di mulhamah orang ini masih bisa tabulik. Kenapa? Karena merasa kada puas calon dunia tuh dari kejadian-kejadian dunia tadi, bisa masih tahu ucap bungol, tahu ucap kalimat kurang ajar, bangsat, napa lagi kalimat bahasa Jawa danco, napa lagi bahasa, masih bisa tabulik. Bahkan kemungkinan besar memang tabulak balik, kadang kena nyesal, tabulik ke lidah ucapan yang kotor kena nyesal. Karena lidahlah yang paling tajam, masih bisa tabulik. Makanya menunda-nunda ibadah, menunda-nunda ibadah tuh maksud ibadah di sinilah bukan harus ibadah duduk di sajadah lah, bukan harus kita bertasbih berzikir aja terus, kada. Yang namanya ibadah tuh segala kebaikan. Apakah waktu kosong nang bisa dijadikan kebaikan? Kawa menggani orang, ibadah. Kawa menahan lidah dari bepandir yang kada baik, ibadah. Kawa kada membunguli orang, ibadah. Kawa kada berdusta, ibadah. Semua ibadah, bukan dimaknai ibadah itu harus itu ibadah yang zahir. Ini mencakup semua ibadah, mau ibadah batin, kawa kada amarah, ibadah. Kawa kada penyinggungan, ibadah. Jadi kalau bisa yang namanya menjadi ibadah, dari bangun guring sampai hendak guring lagi, jadi ibadah semuanya. Kadang yang kada bermanfaat lisan terpeleset, kada jadi ibadah. Nah, buka HP tengah malam, kelawasan melihat HP ini kepala sakit, kesini nah timbul mata ngantuk, kada jadi ngantuk. Ada berita yang kada bawa faedah, umpat juga mau ucap kalimat pungulnya jer, kurang dia tahu seorang bakal warga kada, bedang sana kada, berurusan kada, terpeleset.
Itu macam-macam paknya. Yang hobi melihat MotoGP, melihat Marquez, melihat Marco Bezzecchi, berarti salib. Tahu ucap bungulnya. Karena juga hal kada jadi ibadah, kada jadi memanfaat. Keluar berita-berita yang kada karuan. Berita-berita artis, berita-berita selebriti. Itu aja ditontoni malam. Mau tahu kasih isok dipandir ke kawan, tahu lah ikam si anu lan rumah tangganya si anu kayak kada bermanfaat untuk dirinya, sayang lidahnya, sayang hatinya. Lalu berlalu umur, berlalu waktu, nafsu besar, nafsu berat, amanah besar, lidah ringan, sama meninggalkan keji, menjauhi keji dan mungkar itu melaksanakan keji dan mungkar itu perbuatan ringan. Terus yang terakhir yang paling tajam lidah, buat kalimat. Semua kembali kepada nafsu-nafsu tadi. Cerita ini masyhur kok di dalam sosmed banyak diceritakan. Cuma pada intinya tuh kita yang menyayangkan akan diri kita. Sayang lidah. Tapi bagi orang yang menyadari ya memang rasa sayang. Tapi ada orang-orang tuh kebiasaan. Mau ucap bungul tuh kebiasaan. Mau mengatakan kalimat bungul tuh jadi kebiasaan dah. Nah itu sulit merubah. Apalagi sampai ke tuha. Apalagi sudah umur tuh sampai usia lanjut bener. Yang namanya kalimat bungul tuh jadi kebiasaan dah kali bener merubah. Lawan orang tuh napa bungol aja, kesini bungol aja. Tak biasa jadinya. Kada menyayangi terhadap lidah tadi, kada menyayangi terhadap hati, kada menyayangi terhadap lidah. Nah, jadi kembali kepada kita semuanya jadi lah. Dari 6 pertanyaan Imam Ghazali tadi itu semua kembali tetap ada kaitannya dengan amarah, lawamah, dan dengan mulhamah. Itulah putaran hidup, kisah tapi menjadi makna dan hikmah. Tunda. Tertunda-tunda terus. Saking orang tuh tahu, contoh lah ilmu istinja itu tahu kita lah minimal dibersihi habis memindah atau buang air besar tuh seini dibersihi paling minimal. Tapi bila kada hendak membersihi kada apa-apa juga, artinya bukan kada apa-apa ya kada apa-apa dari dulu, tapi tetap kada melaksanakan ibadah. Seandainya ya kada hendak membersihkan lubang habis buang air besar tuh kayaknya mati, ada aja yang membersihkan, tetap aja kada apa-apa, tenang aja ya Allah. Artinya kalau hendak bersih, cuma itu tetap hukumnya wajib. Nah, contoh membersihkan habis buang air besar saina. Karena kepikiran merasa kada puas dengan dunia, lagi berjualan kah? Lagi jualan online kah? Atau lagi apakah? Tergesak-gesak HP berbunyi. Pas tuntung buang air besar belum terbersih lagi. Kain agin kada apa-apa HP lo diangkat. Kada terbersih. Berarti tertunda kalau ibadah tadi. Akhirnya biasa menyepelekan 2 kali kada terbersih, 3 kali kada terbersih, bertahun-tahun akhirnya kada pernah terbersih. Ulun sudah ceritakan bila orang tuh kada pernah membersihi lubang ketika buang air besar tuh apabila meninggal dunia, maka lubang belakangnya tuh pantatnya tuh akan lemah dan besar. Percaya kada percaya buktikan aja bila orang nama mandi orang mati itu umpat mencalok. Kan wajib kalau dibersih itu. Sebelum ia disalatkan, sebelum diwudui, sebelum disalatkan lah dibersihi lah. Orang nang kada pernah membersih itu lambat benar dimandii. Kenapa? Karena lubangnya tuh ganal, besar.
isi parut tuh keluar terus. Beda orang yang biasa membersihkan lubang belakangnya, mudah ketika meninggal dunia dibersihkan oleh yang memandikan jenazah. Ada yang rapat, kada bisa ditusuk-tusuk lagi saking bersihnya. Makanya dalam kitab Fathul Muin citakan yang terdahulu bahari itu kadang kada terubah tuh, bahkan disuruh membersihkan tuh sempurnanya tuh sampai segini nah. Lagi. Sampai kasih segini nah. Dikatakan bila sampai seini rapat lubang murid tadi ketika meninggal dunia. Koler membasuh, koler menyucuk. Karena apa? Karena masih hatinya dan pikirannya tadi itu masih tertuju fokus kepada dunia. Ibadah tadi tertunda, kaina, akhirnya jadi kebiasaan, kada terbersihkan, kada sah loh ibadah. Sholat tuh kada sah. Kalau istinja tuh kada benar. Istinja yang sempurna pernah ulun ceritakan kayak apa caranya. Kada sah loh. Karena syarat sahnya ibadah zahir, contohnya salat tadi, dulu ibadah salat dulu suci daripada hadas, ya kalah. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Orang bersucinya kada benar kayak apa? Masih terbawa rigat. Nah, jadi tertunda ibadah tadi tertunda. Banyak kayak lagi contoh yang lain banyak. Wajib seumpama kita bagi kita contoh lain ya. Contoh lain, wajib seumpama bagi kita mengetahui bahwa mengeluarkan bagian daripada yang didapat tadi bagi kita lah wajib seumpama keluarkan 2,5% setiap keuntungan atau setiap yang didapat. Seumpama paling sedikit 2,5. Kalau 100.000 berarti 2.500. Kalau sejuta berarti 25.000. Pas dapatnya 100 juta 2,5 juta. Pas dapatnya semiliar 25 juta. Dapat warisan semiliar, dibayar orang semiliar. Tahu nih bagian orang wajib 2,5. Mikir sayangnya bini poma beparak mengalabui pulang mas sayangnya yang dikeluarkan salawi juta. Salawi juta sayangnya tertunda pulang sayangnya. Padahal itu hukumnya wajib bagi kita lah. Bagi orang tersarai, bagi yang lain hendak memakai per tahun, tapi bagi kita setiap pendapatan supaya lebih selamat, lebih hati-hati yang dimakan tadi. Hendak sempurna lagi 5%, 2,5 zakat harta, 2,5 niatakan pahalanya untuk menyedekahi abah lawan mama. Kada mahadang haul sidin. Setiap dapat sidin dapat. Setiap kita dapat ada keuntungan, niatakan dari 5% nih 2,5-nya. Zakat harta 2,5-nya pahalanya gesan abah lawan mama. Kada ada sidin mahadang haul. Kiriman haul kada mahadang kiriman haul. Anak menyedekahi terus, senang orang tua. Tapi karena tidak merasa puas dengan dunia tadi, sayangnya ajar, sayangnya selawi juta dapatin make pakaian. PCE pakaian, jangan nukar PCE pakaian kita jadi duit centuy sayang dikeluarkan sayang kada dibawa mati sayang. Akhirnya tertunda. Nafsu mulhamah namanya, udah mengerti tapi masih kada dilaksanakan. Lain kada mengerti, kada paham, perlu bertanya. Kada paham salah wajar tapi sudah paham, tapi ditunda-tunda karena masih merasa tidak puas tadi. Perpendapatan setiap dapat, artinya bukan modal. Siapa yang berdagang keuntungan, berapa untung. Sembako seumpama ngalih menghitung karena kebanyakan macamnya.
Per bulan seumpama kita berapa pengambilan barang sebulan? 100 juta seumpama pengeluaran sembako. Biasanya dari 100 juta berapa persen keuntungan? 20%. Dari 20% keuntungannya berapa? Keluarkan 2,5-nya. Yang gaji per bulan keluarkan, yang untung per bisnis atau per setiap kali gawian keluarkan. Tapi bila merasa kada puas, tunda. Sayang. Kecuali ada sebab. Kita kadang ngeluarkan tadi. Sebab pertama garing, anak bawa obat gin duit kada cukup. Atau sebab kedua, apa? Orangnya kada sampai nisab. Bagi pakai umum, orang yang kada sampai nisab itu orang nang kada mencapai jumlah hitungan. Bagi orang pakai mendalam, orang yang kada sampai orang syaratnya sampai nisab itu orang pakai umum sampai nisabnya sampai jumlahnya. Amas berapa? Ini berapa? Bagi orang pakai mendalam sampai nisab itu ialah orangnya kada gila. Normal. Tahu aja tuh hitung duit. Amun gila artinya sebab pertama inya kada garing, artinya garing itu pun kalau masih berduit lebih masih ngeluarakan, kecuali inya kada berduit. Hendak inya aja bawa obat kada cukup, kedua sebabnya inya kada sampai nisab. Kalau sampai nisab artinya sampai nisab tuh kada, apabila orang tuh kada sampai nisab, orang tuh berarti gila kah? Apakah tuh bagi orang pakai mendalam? Tapi bagi orang pakai umum sampai nisab itu sampai hitungan amas sekian gram, kambing sekian, dagangan sekian. Bagi orang pakai umum sampainya nisab, bagi pakai mendalam sampainya nisab itu orangnya tuh kada gila, karena orang kada sampai nisab itu kada normal. Maka dari itu itulah perbedaannya orang nang umum per tahun kayak ini. Orang nang perpendapatan bagi nang mendalam kayak ini. Jadi jelas saja ya kalau lebih selamat, lebih hati-hati setiap pendapatan. Supaya kita kada sangkut apa yang kita makan. Innamatun saruna wa turzaquna bidu'apa ikum. Kalian ditolong dan kalian diberi rejeki oleh Tuhan itu disebabkan karena ada orang yang lemah di antara kalian. Berarti ada haknya orang yang lemah tadi. Maka dikeluarkan. Kada menghadang tahun bagi orang nang mendalam. Mudah-mudahan kita kaum mamalakan. Tapi bila sifat merasa kada puas, sayangnya 100.000, 1.000.000, 25.000 kawan nu karo kosa bungkos. Ya Allah. Malaran. Tapi bagi orang nang cinta akhirat lebih utama, 1.000 tuh kada apa-apa labihi lagi. Supaya kita kada bersangkutan lagi, lebih selamat dan lebih hati-hati lagi. Wallahu a'lam bisawab. Setengah bulan yang akan datang kita naik lagi selanjutnya kepada nafsu mutmainnah. Nah ini jiwa yang terpanggil nanti luas lagi nih panjang ceritanya. Ini ulun singkat benarnya sampai sini. Ulun langsungkan aja ke nafsu mutmainnah. Lah kayak apa nafsu mutmainnah tuh? Ciri-cirinya kayak apa? Terus apabila sudah orang tuh di mutmainnah, adab-adabnya kayak apanya? Ada ciri-ciri orang tuh sudah di nafsu mutmainnah. Terus ada orang itu adab-adab di mutmainnah. Orang tuh bila mutmainnah adabnya tuh kayak ini nah, perilakunya tuh kayak ini nah, gawiannya tuh kayak ini nah. Berarti orang tuh sudah termasuk golongan jiwa yang terpanggil untuk masuk surga. Itu dijamin, jaminan Tuhan, jiwa orang tuh dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk masuk surga. Nah, kayak apa? Cuma harus hilang yang 3 tadi. 3 tadi harus kita lewati. Tapi hanya masuk kepada yang keempat. Wallahu alam bisawab. Dan panjang umur, sehat walafiat. Kita kalau berkumpul lagi setengah bulan yang akan datang. Al-Fatihah.